Bayangkan ini. Kamu sudah bangun pagi, sudah buka laptop, sudah kerjakan tugas yang sama selama berminggu-minggu, tapi hasilnya masih jauh dari yang kamu bayangkan. Kamu merasa seperti berjalan di treadmill, kaki bergerak, tapi tidak maju kemana-mana. Apakah kamu berhenti? Atau kamu terus melangkah? Hari ini kita akan bicara tentang satu keputusan yang membedakan orang yang akhirnya sampai dengan orang yang selamanya terjebak di tempat. Lakukan dan jangan pernah berhenti, meski hanya jalan di tempat, meski hasilnya sering mengecewakan, karena tidak ada usaha yang pernah mengkhianati hasilnya. Masalah ini bukan baru. Psikolog Carol Dweck dalam penelitian puluhan tahun tentang mindset menjelaskan, orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan itu bawaan dan tidak bisa diubah. Begitu hasil tidak sesuai harapan, mereka langsung bilang, aku memang tidak berbakat dan berhenti. Sebaliknya, growth mindset mengajarkan bahwa setiap usaha sekecil apapun adalah investasi untuk membentuk otak dan karakter kita. Angela Duckworth, psikolog dari University of Pennsylvania, menyebut ini grit, kombinasi passion dan ketekunan jangka panjang. Ia menemukan bahwa grit lebih memprediksi kesuksesan daripada IQ atau bakat alami. Tokoh sejarah Thomas Edison pernah bilang, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Artinya 99% adalah keringat, usaha yang terus-menerus. Meski ribuan kali gagal, Edison gagal 10.000 kali sebelum lampu listrik menyala. Ia tidak melihat 10.000 kegagalan. Ia melihat 10.000 cara yang tidak berhasil. Dan itu justru membawanya selangkah lebih dekat. Masalahnya, kita sering menyerah karena otak kita dirancang untuk mencari kepuasan instan. Psikologi evolusi menjelaskan, dopamin kita naik cepat saat melihat hasil, tapi turun drastis saat proses terasa lambat. Itulah mengapa kita mudah kecewa. Kenapa topik ini sangat relevan hari ini? Karena kita hidup di era instant gratification. Media sosial menunjukkan highlight reel orang lain, sukses dalam 15 detik, hasil dalam semalam. Kita melihat orang lain sudah sampai, padahal kita masih di kilometer nol. Psikolog Roy Baumeister menyebut ini ego depletion. Energi mental kita terkuras oleh perbandingan terus-menerus. Ditambah tekanan ekonomi dan tuntutan kerja yang serba cepat, kita jadi lebih rentan menyerah di tengah jalan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, menulis di bukunya Meditations lebih dari 1.800 tahun lalu. Buatlah kemajuan setiap hari meski hanya selangkah kecil, karena hidup adalah urusan yang harus diselesaikan, bukan dihindari. Sekarang di tahun 2026, pesannya semakin keras. Dunia tidak lagi menghargai yang cepat saja, tapi yang bertahan, yang terus melakukannya meski hasil belum terlihat. Kabarkan yang baik, kita bisa memperbaikinya mulai hari ini. Pertama, ubah cara pandang. Alih-alih bertanya, kapan hasilnya datang, tanyakan, apa yang bisa saya lakukan hari ini meski hanya selangkah. Itu adalah praktik growth mindset yang langsung bisa diterapkan. Kedua, terima bahwa jalan di tempat bukan kegagalan. Itu adalah fase deliberate practice, latihan sadar yang sedang membentuk otot mental. Nietzsche pernah berkata, dia yang memiliki mengapa untuk hidup dapat menanggung hampir segala bagaimana. Mengapa kamu melakukan ini? Jawab itu setiap pagi. Maka kamu akan punya kekuatan untuk terus berjalan meski hasil belum sesuai harapan. Ketiga, bangun sistem, bukan hanya motivasi. Buat komitmen kecil yang tidak bisa dinegosiasikan, 30 menit setiap hari, tanpa alasan. Winston Churchill, pemimpin yang membawa Inggris melewati Perang Dunia II, pernah bilang, "Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts." Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ia hanya butuh waktu dan ketekunan. Hasil yang tidak sama dengan yang kau inginkan bukan akhir cerita. Itu hanya babak yang sedang mengajari kamu versi yang lebih kuat dari mimpi kamu. Jadi mulai detik ini, lakukan.
Apapun itu, bisnis, belajar, kesehatan, hubungan, karya seni, lakukan. Dan jangan berhenti. Walaupun hari ini kamu hanya jalan di tempat, walaupun besok hasilnya masih mengecewakan. Karena setiap kali kamu memilih melanjutkan, kamu sedang membuktikan pada otakmu bahwa kamu adalah orang dengan growth mindset. Kamu sedang membangun grit yang akan membawa kamu ke tempat yang dulu hanya kamu impikan. Sekarang giliranmu. Tulis di komentar, apa satu hal yang akan kamu lakukan hari ini? Meski hanya selangkah kecil, bagikan narasi ini ke temanmu yang sedang merasa stuck, karena siapa tahu dengan satu like atau share, kamu sedang menyelamatkan seseorang dari menyerah terlalu cepat. Aku percaya padamu, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Lakukan dan jangan pernah berhenti. Sampai jumpa di komentar. Aku tunggu ceritamu.